Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam kegiatan MTLS tahun 2021-2022. Namun sebelum itu, kami ucapkan selamat datang kepada kelas 7 di SMP Negeri 1 Karanganyar ini, dan ini patut kita syukuri karena bagaimanapun kompetisi lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Oleh karena itu, barangkali kalian semuanya adalah anak-anak yang sudah terpilih dari sekian banyaknya, sehingga sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah dan diaktualisasikan dengan belajar yang sungguh-sungguh di SMP Negeri 1 Karanganyar. Sekali lagi, kami pada kesempatan ini mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku kelas 7 di SMP Negeri 1 Karanganyar tercinta. Spenkar, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini perkenalkan saya nama Pak Arjono, mengampu pendidikan agama Islam di kelas 9. Pada kesempatan ini akan memberikan materi MTLS dengan tema pembinaan mental agama di sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daihaki. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Karanganyar kelas 8. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang bagaimana cara belajar efektif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu yang lebih baik sehingga hasil dari pembelajaran dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Di sini ada beberapa tips belajar yang baik dan benar, baik di sekolah maupun di rumah. Yang pertama adalah niat dan fokus untuk belajar. Jadi yang pertama-tama, kita harus mempunyai niat untuk belajar terlebih dahulu, supaya kita mempunyai semangat belajar. Kemudian yang kedua, mempunyai tim belajar kelompok di rumah. Setidaknya ketika kita tidak memahami suatu pelajaran dan teman dalam tim belajar kelompok kita tahu, kita bisa saling sharing. Yang ketiga, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi kalau tadi udah belajar nih di sekolah, kita bisa membuat catatan apa yang sudah dipelajari tadi ketika di rumah. Itu cara kita mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian yang keempat, disiplin dalam belajar. Maksud dari disiplin dalam belajar, kita harus punya jadwal belajar setiap hari di rumah. Kalau di sekolah kan sudah ditentukan jadwal belajarnya. Nah, kalau di rumah, kita juga harus menentukan jadwal kita belajar kapan. Mungkin jam 8 atau jam 8 sampai jam 9 malam. Ya, itu terserah dari dari siswa masing-masing ya. Kemudian yang kelima, aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Aktif bertanya maksudnya ketika guru sudah menyampaikan materi pelajaran, kalau ada hal-hal yang kita tidak tahu, ya sebaiknya kita bertanya. Tidak perlu malu dan tidak perlu sungkan. Belum tentu teman kita yang tidak mau bertanya itu sudah tahu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, ya kalau seandainya guru memberikan suatu pertanyaan, kita harus berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang keenam, hindari belajar berlebihan. Ini biasanya terjadi ketika mau ulangan, ya. Kita biasanya melakukan belajarnya yang berlebihan karena besok mau ulangan baru dirapel belajarnya, itu hal yang tidak baik karena semakin jika terlalu banyak yang kita pelajari itu juga tidak akan mampu untuk kita pahami semua. Yang ketujuh, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ketahuilah, walaupun kita mungkin mencontek atau menyalin jawaban teman, pastikan bahwa guru itu tahu kok, karena kita itu mengajar pasti tahu kemampuan siswa kita masing-masing. Jadi mari kita belajar jujur dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, selanjutnya yang ke-8, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, supaya kita juga bisa menyerap apa yang disampaikan. Yang ke-9, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Ya, ini juga ada poin-poin penilaian dari bentuk kedisiplinan kalian sebagai siswa. Jadi kalau kita mengerjakan tepat waktu, itu juga ada poin plusnya sebagai rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang ke-10, mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ya, ini ada hubungannya dengan yang membuat intisari dari pelajaran tadi ya. Jadi kalau kita mengulang pelajaran yang sudah diajarkan, insya Allah kita akan mampu mengingatnya kembali. Kapan kita mengulang pelajaran yang sudah diajarkan? Ya ketika di rumah. Biasanya nih siswa bingung kalau di rumah. Kan nggak ada PR, jadi ada alasan untuk tidak belajar karena tidak ada PR. Sekarang saya kasih tahu nih, bagi yang merasa bingung mau belajar karena tidak ada PR, kita bisa belajar dengan cara mengulang pelajaran yang sudah diajarkan tadi. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk tidak belajar di rumah. Yang ke-11, ciptakan suasana kelas yang nyaman, bersih, dan kondusif. Sebenarnya di sini tidak hanya suasana kelas yang harus kita ciptakan untuk nyaman, bersih, dan kondusif, tapi juga suasana rumah ketika kita belajar di rumah juga harus nyaman, bersih, dan kondusif. Ya, contoh yang nyaman ya tidak berantakan, tidak kotor, kemudian dengan tempat yang terang, tidak berisik, seperti itu ya.
Kemudian yang ke-12, hindari sikap tidak suka dengan pelajaran tertentu. Ya, anak-anak kita di sekolah itu tidak bisa memilih pelajaran yang disukai dan tidak disukai karena pilihannya adalah kita harus tuntas pada semua mata pelajaran. It's okay, setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi bukan berarti kita punya pilihan untuk tidak menyukai suatu pelajaran. Karena apapun yang terjadi, ya kita harus kalian harus mempelajari semuanya. Ya, dan kalian harus tuntas pada semua pelajaran tersebut. Jadi, bagi yang merasa ada pelajaran yang tidak disukai, itu pasti suatu masalah atau suatu kendala. Itulah yang menjadi fokus kalian untuk belajar di rumah, supaya pelajaran yang dianggap sulit tadi bisa diulas, contoh dengan tim belajar kelompok tadi. Jadi, kalau dalam satu kelompok ada teman kalian yang merasa lebih bisa di pelajaran yang tidak kalian sukai, kan bisa mengajari ganti. Jadi, bisa saling mengajari di dalam tim belajar kelompok. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.